Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulistiawati dengan nomor NIM 12205193003. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai dasar dan tujuan pendidikan kepramukaan. Baik, pertama, saya akan menjelaskan dasar hukum pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014. Ketiga, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Keempat, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pendidikan kepramukaan adalah bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, kegiatan kepramukaan memiliki tujuan untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, baik itu intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Adapun beberapa tujuannya yaitu: pertama, membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Ketiga, menggali potensi diri dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pendidikan kepramukaan. Sebelum terlaksananya kegiatan kepramukaan tentu disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya, tidak tersedia instruktur yang memang memiliki kemampuan dalam mengelola kegiatan kepramukaan. Kurang perhatian dari Kuarcap, kemudian sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan kepramukaan dan yang terpenting motivasi peserta didik. Adapun faktor-faktor penting dalam kepramukaan ialah peserta didik, pembina program, prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, sarana prasarana, dan alam terbuka serta masyarakat. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter, diantaranya: 1. Unsur internal atau keluarga. Keluarga harus ikut terlibat membangun karakter generasinya melalui kepedulian dan keteladanan orang tua dengan cara memperkenalkannya sejak dini dan mendampinginya. 2. Unsur eksternal, sekolah atau lembaga pendidikan. Kalangan pelaku lembaga pendidikan dimanapun tingkat dan stratanya, khusus sejak pendidikan dasar, yaitu PAUD, TK, SD, kemudian tingkat yang lebih atasnya SMP, SMA, hingga perguruan tinggi oleh para pendidik. Juga harus terlibat membangun karakter melalui penanaman nilai dan pengetahuan nilai-nilai karakter itu dengan cara mengajarkan dan mendidiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Khairul Nikmah akan menjelaskan tentang subbab yang ketiga, yaitu tentang peserta didik dan lingkungan pendidikan. Pertama, saya akan membahas tentang peserta didik. Peserta didik kepramukaan di sini digolongkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pramuka siaga. Pramuka siaga sendiri bermula anggotanya berawal dari usia 7 hingga 10 tahun. Kode kehormatan pramuka siaga ialah Disatya dan Dwi Dharma. Lalu, setiap kelompok kecil dalam pramuka siaga disebut barung.
Yang kedua adalah pramuka penggalang. Pramuka penggalang ini tingkatannya di atas pramuka siaga. Anggotanya berumur dari umur 10 hingga 15 tahun. Nah, setiap kelompok kecil dalam pramuka penggalang ini disebut dengan regu. Yang ketiga yaitu pramuka penegak. Pramuka penegak di sini berusia antara 16 sampai 20 tahun. Biasanya terdapat dalam siswa sekolah menengah atas. Nah, satuan terkecil pramuka penegak sendiri disebut sangga yang terdiri atas 7 sampai 10 orang. Dan yang terakhir yaitu pramuka pandega. Pramuka pandega ini anggotanya berusia dari 21 hingga 25 tahun. Golongan ini disebut juga dengan dewasa muda. Kegiatannya sama dengan kegiatan pramuka penegak. Lalu yang kedua yaitu lingkungan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan elemen terpenting yang dalam proses pendidikan, baik meliputi kondisi dan alam di dunia ini dengan cara-cara yang tertentu. Nah, jenis-jenis lingkungan pendidikan sendiri ada 3. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang membentuk pendidikan pertama kali dari dini. Yang kedua yaitu sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang ketiga ialah lembaga masyarakat, yaitu bagaimana cara kita terjun ke kehidupan masyarakat yang lebih luas. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita Dea Amaria, nomor induk mahasiswa 12205193221. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan ajar dalam pendidikan. Nah, apa sih bahan ajar itu? Bahan ajar itu adalah segala bahan baik informasi, alat-alat maupun teks yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik yang digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran, modul atau make, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Lalu, apa sih fungsi bahan ajar itu sendiri? Dalam proses belajar mengajar, guru menyajikan materi kepada peserta didik. Pembuatan bahan ajar yang menarik dan inovatif adalah hal yang sangat penting dan merupakan tuntutan bagi setiap pendidik. Bahan ajar mempunyai kontribusi yang besar bagi keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Di sini peran guru sebagai fasilitator lebih penting daripada sebagai narasumber, karena peran guru sebagai fasilitator dapat membantu dan mengarahkan proses belajar dengan cara yang pertama, itu bisa membangkitkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyajikan materi dengan struktur yang baik. Yang keempat, memberi kesempatan peserta didik untuk berlatih dan memberi umpan balik atau feedback. Yang kelima, memperhatikan dan menjelaskan hal-hal yang sulit atau tidak bisa dipahami oleh siswa. Yang keenam, ada menciptakan komunikasi dua arah antara peserta didik dan pendidik. Dalam pembuatan bahan ajar, maka ada 2 klasifikasi utama fungsi bahan ajar. Ada fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar. Yang pertama yaitu fungsi bahan ajar bagi pendidik. Yang pertama yaitu menghemat waktu pendidikan dalam mengajar. Yang kedua, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator. Yang ketiga, meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Yang keempat, sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran dan merupakan kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang kelima, sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Nah, ada lagi fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Apa aja sih?
Yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidikan atau teman peserta didik lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing. Yang kelima, peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang keenam, membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri dan sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari dan dikuasainya. Ada lagi loh fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran. Ada fungsi ajar dalam pembelajaran klasikal. Nah, salah satunya yaitu sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawasan dan penggalian proses pembelajaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Ada lagi fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, yaitu sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik dalam memperoleh informasi. Yang ketiga yaitu sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Kemudian ada fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, yaitu sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara memberi informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok. Yang kedua, sebagai bahan pendukung bahan belajar utama dan apabila dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini tidak hanya digunakan untuk proses pembelajaran umum, tapi juga bisa digunakan dalam kita kalau mengajar pramuka ataupun lainnya. Sangat memerlukan bahan ajar pendidikan yang bisa menunjang kegiatan kepramukaan itu sendiri. Terima kasih.